Dan buku ini tuh adalah beberapa buku yang sudah aku baca di bulan Juni kemarin. Sudah ada beberapa buku, aku mau rekomendasikan ada 4 buku, dan buku ini wajib banget kalian baca. Halo Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul di video kali ini, aku kembali mau merekomendasikan kalian buku-buku yang kayaknya wajib banget deh kamu baca sekali seumur hidup. Dan buku ini tuh adalah beberapa buku yang sudah aku baca di bulan Juni kemarin. Sudah ada beberapa buku, aku mau rekomendasikan ada 4 buku, dan buku ini wajib banget kalian baca at least one in your life. Buku yang pertama adalah 99 Cahaya di Langit Eropa, dan buku ini itu bagus banget buat kamu baca karena buku ini tuh menceritakan tentang perjalanan Hanum dan Rangga di Eropa, tepatnya di Austria, Wina. Karena ceritanya Hanum ini ketemu sama Fatma dan berteman, lalu mereka mengunjungi beberapa museum Islam di sana dan mempelajari banyak sekali sejarah Islam, mulai dari panglima perang pada saat kekhalifahan, lukisan Bunda Maria, dan banyak sekali ornamen sejarah yang ada di Eropa pada saat itu. Pada saat baca buku ini, aku tuh cukup speechless. Kenapa? Karena aku baru tahu kalau ternyata sejarah Islam itu sudah masuk ke dalam Eropa, sudah masuk pada saat peradaban di Eropa. Jadi kayak aku sangat-sangat kagum dengan perjalanan dan cerita sejarah bagaimana Islam itu menyebar di Eropa. Wajib banget deh kamu baca buku ini. Terus buku yang kedua judulnya Bulan Terbelah di Langit Amerika. Nah, ini juga merupakan salah satu dari 3 buku seri trilogi langit. Yang pertama tadi 99 Cahaya di Langit Eropa, terus Bulan Terbelah di Langit Amerika, dan Sangkakala di Langit Andalusia. Nah, 3 buku ini itu rekomendasi banget buat kamu baca. Nah, hampir sama, buku ini juga menceritakan tentang bagaimana perjalanan Hanum dan suaminya Rangga yang lagi menempuh pekerjaan dan pendidikan di Eropa sana. Singkat cerita, mereka akhirnya menginjakkan kaki di Amerika, dan pada saat itu Hanum ditugaskan menjadi jurnalis dan harus mewawancarai keluarga dari korban peristiwa WTC 911. Kalau misalkan kalian belum tahu peristiwa WTC 911, jadi peristiwa WTC 911 itu adalah peristiwa pengeboman teroris yang terjadi di Amerika. Jadi pada saat itu World Trade Center di Amerika itu dibom oleh para teroris dan menyebabkan banyak sekali korban. Nah, pada saat itu bingung nih si Hanum, apakah dia harus benar-benar mewawancarai, dan yang menjadi tantangannya adalah dia harus mewawancari keluarga dari korban WTC 911 yang non-muslim dan yang Muslim. Di sini semua perjalanan kisah peristiwa itu diungkapkan, kayak diceritakan kembali bagaimana pada saat itu peristiwa yang mengenaskan itu terjadi, dan perjalanan Hanum dan Rangga ini bagaimana mencapai lika-liku yang kita itu bisa terasa gitu loh pada saat baca buku ini. Dan ini tuh buku yang sangat-sangat aku rekomendasikan banget buat kamu baca. Oke, yang selanjutnya adalah buku dari Zulfa Kato. Ini judulnya As Long as the Lemon Trees Grow, dan baru saja diterbitkan oleh penerbit Mizan. Buku ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Salama. Jadi Salama ini adalah seorang farmasis di satu rumah sakit yang berdiri di Suriah. Jadi pada saat itu Salama tinggal di Suriah, dan Suriah itu lagi berkecamuk, ada perang saudara. Terjadilah pengeboman rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat lain, rumah-rumah warga juga. Jadi pada saat itu Salama dihadapkan oleh 2 pilihan. Apakah dia harus meninggalkan Suriah demi menyelamatkan kakak iparnya bernama Laila yang sedang hamil besar, atau tetap stay di Suriah demi untuk menolong korban-korban peperangan pada saat itu. Di satu sisi dia harus menyelamatkan keluarga satu-satunya, dan di sisi lain dia tidak tega untuk melihat para korban pengeboman, para korban peperangan, dan juga teman-teman sejawatnya, yaitu para tim-tim medisnya gitu. Di situ Salama menjadi salah satu kayak yang menolong para dokter, walaupun dia farmasis ya, dan tidak ada sebenarnya wewenang untuk menolong untuk orang terluka. Tapi di situ sudah tidak ada lagi pilihan karena tim medis kekurangan tenaga, makanya Salama diikutkan dalam untuk pertolongan pada korban-korban pengeboman. So, buku ini sedih banget, bikin kamu berlinang air mata, dan aku rekomendasikan banget buku ini buat kamu baca. Buku ini syarat akan makna tentang arti kehidupan. Yang kedua, buku ini juga mengajarkan bagaimana arti kemanusiaan antar sesama, dan yang ketiga mengajarkan kita arti tentang kesabaran dan kesetiaan.
At least satu kali dalam seumur hidup kamu harus baca buku ini, menyaksikan bagaimana kepahitan Surya dan perjuangan Salamah dalam menghadapi peperangan pada saat itu dan berjuang demi kehidupannya dia. Oke, yang terakhir aku bakal rekomendasiin buku ini, Baby to Be karya Marina Yudhitya. Buku ini aku suka banget ceritanya, konsepnya juga unik. Jadi buku ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Adele. Adele ini adalah seorang doula. Jadi doula itu adalah seseorang yang bersertifikat, jadi dia tuh sebuah profesi profesional untuk menangani atau memberikan kenyamanan ibu hamil dan ibu melahirkan. Jadi tugasnya si doula ini itu untuk memberikan nasihat dan memberikan kenyamanan untuk ibu hamil dan melahirkan. Nah, pada saat itu si Adele ini tidak sedang ingin menikah dan melahirkan, tapi tiba-tiba datanglah seekor bangau yang membawa sekantung ruh bayi dan berkata bahwa ruh bayi ini itu milik si Adele. Pada saat itu jelas dong Adelnya kaget, loh kok aku belum menikah kok tiba-tiba sudah dikirimkan roh anak gitu loh, gimana cara punya anaknya. Pada saat itu Adele menawarkan kalau dia akan membantu si bangau ini yang bernama Bo untuk mencari ibu asli dari ruh bayi ini. Singkat cerita mereka akhirnya mencari satu persatu siapa ibu dari ruh bayi ini, dan sepanjang perjalanan mencari itu Adele dan Bo ini saling mengenal satu sama lain. Dan yang aku sukanya buku ini tuh syarat akan makna, yang dimana buku ini mengajarkan tentang bagaimana perjuangan seorang ibu yang lagi melahirkan dan lagi hamil. Tidak hanya itu saja, di sini juga menceritakan bagaimana peran yang seharusnya para suami lakukan ketika istrinya itu lagi hamil dan sampai melahirkan. Pokoknya buku ini bagus banget, dan ini tuh apa ya, ada sedikit sentuhan fantasinya juga. Jadi menurut aku ini bisa jadi entertain sekaligus bisa mengedukasi para suami yang lagi istrinya tuh lagi hamil dan mau melahirkan. Buku mana aja yang buat kamu penasaran dan pengen baca bukunya, atau mungkin kamu sudah baca beberapa buku yang aku sudah sebutkan tadi, kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.